pada pagi hari ini Tuhan, izinkan kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan di sepanjang kehidupan kami. Dengan kasih-Mu yang tiada terputus dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dengan campur tangan-Mu selalu dan senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apa yang dapat kami balas untuk kebaikan dari Tuhan? Apa yang dapat kami balas Tuhan selain memuji dan memuliakan nama Tuhan? Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang indah Tuhan. Yang selalu kami syukuri ya Tuhan. Karena kami ada sebagaimana kami ada. Karena kasih-Mu ya Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dengan segenap hati kami, dengan segenap kerendahan kami Tuhan Yesus, kami ingin berikan yang terbaik ya Tuhan. Kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mengawali ibadah ini Tuhan Yesus. Hanya dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau berikan hikmat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya besar dan kecil, Dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Amin, haleluya. Katakan,
berdiri. Di saat jalan kita tertutup, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih.
Kami bersyukur Tuhan pada hari ini ya Bapa. Kami bisa memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Semua itu karena kasih-Mu Tuhan. Hanya kasih-Mu saja Tuhan cukup bagi kami ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Pada pagi hari ini ya Bapa, layakkan kami Bapa, kuduskan kami ya Bapa. Untuk kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Yesus, Kau telah Tuhan mempersiapkan firman-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan untuk menegur kami, untuk memberikan kekuatan kepada kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami Tuhan pulang boleh membawa kemenangan, kami boleh pulang membawa sukacita Tuhan, dan hanya dari Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan Ibu Gembala Tuhan, yang sebentar lagi mau menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Sembunyikan di belakang salib-Mu ya Bapa. Urapi dengan urapan yang baru Tuhan. Kami yakin dan percaya Yesus, Ibu Gembala kami Tuhan, akan Engkau berikan kemampuan, kesanggupan untuk membimbing kami Tuhan lebih dekat dengan Engkau, untuk lebih mengerti Tuhan apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jika ada kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa setan yang mau merampas berkat kami untuk mendengarkan firman Tuhan, kami satukan hati, kami tengking dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Cukup kuasa-Mu yang bekerja Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyambut firman-Mu dengan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sehat semua? Nah, puji Tuhan ya. Itu berkat yang tiada duanya, sehat ya, sehat di dalam Tuhan. Walaupun hari-hari ini mungkin seluruh dunia mungkin ya mengalami yang namanya batuk, pilek, panas gitu ya. Tapi bersyukur kepada Tuhan, memang beberapa di antara kita juga merasakan ya. Tapi oleh karena kasih Tuhan, kita boleh pulih, kita sehat, kita masih bisa beribadah hari ini. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama langsung masuk dalam firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari surat Paulus di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Dari 1 Timotius pasal yang ke-6, kita baca bersama-sama dari ayat 2 bagian B sampai ayat 10, sampai ayat 12 ya. Sudah ketemu? Mari kita akan baca dari ayat 2B ya. Ayat 2B. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang ya. 1 Timotius pasal 6 ayat 2b, dan Bapak Ibu selanjutnya akan membaca ayat ganjil, saya ayat genap ya. Dari 1 Timotius 6 ayat 2. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Saya nggak dengar sih suara saudara. Lakukan semuanya untuk Tuhan ya.
Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Terus 11-12 ya, terus Bapak Ibu. Mari kita baca bareng-bareng. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebut hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang dicintai oleh Tuhan. Pada saat ini kita melihat firman Tuhan dari ayat 2b sampai ayat yang kelima, ya. Memang ini adalah pengajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Sesungguhnya banyak gereja-gereja dari beberapa tahun yang lalu mengajarkan tentang kemakmuran, ya. Jadi kamu ikut Tuhan harus kaya. Semua yang ke gereja harus kaya, itu sebenarnya sudah keluar dari jalur firman Tuhan. Sebab firman Tuhan mengajarkan kita hiduplah menderita seperti Kristus. Kita dipanggil bukan saja untuk percaya tapi juga ikut menderita seperti Kristus pernah menderita, ya. Dan kita wajib hidupnya seperti Kristus pernah hidup di dunia, ya. Yesus hidup di dunia penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan, kebaikan, dan selalu ingin membantu orang yang susah dan didasarkan dengan belas kasihan. Nah, itu sebagai anak Tuhan kita wajib hidup seperti Kristus hidup, ya, dan mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita seperti Yesus, ya. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan panjang bahwa memang ayat 2b sampai ayat 5 ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan bagi gerejanya, ya. Kalau soal berkat, nanti kita lihat itu bagian pertama, itulah ajaran yang keluar dari kebenaran, ya. Jadi di sana akan timbul hal-hal yang tidak baik karena memang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, orang-orang yang mendengar bahwa semua orang yang ke gereja harus kaya, maka yang tidak kaya akan terjadi hal-hal yang tidak baik dikatakan dalam firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, ibadah yang benar memang pasti akan memberikan keuntungan yang besar. Di dalam ayat yang ke-6, ya, bahwa kita perlu melihat dari kebenaran firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, ya.
Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, di kaum wanita juga kita sudah membaca. Di dalam, saya membagi menjadi 3 ya di sini ya. Di dalam ibadah yang benar dikatakan memang memberi keuntungan yang besar. Kita ke dunia tidak membawa apa-apa. Ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Inilah sesungguhnya ibadah yang benar. Ya. Jadi jangan sampai kita berpikir saya ke gereja harus kaya gitu ya. Saya setia sama Tuhan, harus sehat, tidak boleh sakit. Bapak Ibu, bahwa di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan, kita tahu bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu semuanya di dalam seizin daripada Tuhan. Baik sakit, baik sehat, baik banyak berkat, kadang juga mungkin pas-pas kita untuk makan cukup begitu ya. Tetapi jangan sampai kita keliru ya, salah mengerti bahwa asal saya ke gereja, asal saya melayani Tuhan, saya harus kaya. Itu ajaran yang keluar dari kebenaran yang sesungguhnya, ya. Bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita hidup itu dikatakan di kaum wanita di dalam Mazmur berapa kemarin kita baca? Mazmur 116 ya, ayat 6. Hiduplah sederhana. Tuhan memelihara orang-orang yang hidupnya sederhana. Artinya orang yang sederhana itu adalah orang yang rendah hati, menjaga hati, punya kerendahan hati. Tuhan memelihara orang-orang yang rendah hati. Jadi firman Tuhan juga mengatakan berpadanlah dengan apa yang ada padamu. Ya. Belajar untuk kita melihat bahwa apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan percayakan untuk kita bisa nikmati, bisa kita miliki, itu memang semuanya seizin Tuhan, hanya anugerah, hanya titipan. Ya bersyukur kalau saudara sehat, bersyukur kalau diberi banyak gitu. Bukan berarti yang lain tidak diberi banyak, oh Tuhan tidak adil untuk dia. Bukan, jadi pengajaran itu tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tetapi kita akan melihat ibadah yang benar dalam firman Tuhan mengatakan kita harus merasa cukup. Ya, tidak perlu melihat ke atas terlalu tinggi. Karena kalau kita melihat ke atas artinya kepada manusia yang lebih dari kita, maka kita akan merasa lelah, capek. Kita akan protes sama Tuhan. Tetapi kalau memandang kepada kebesaran Tuhan enggak apa-apa. Tetapi kita belajar untuk melihat ya melihat sekeliling kita bahwa banyak orang yang juga mengalami kesusahan seperti yang kita mungkin pernah alami. Bahkan saat kita melihat ke bawah banyak orang yang lebih susah dari kita, ya. Dan ibadah yang benar itu di dalam firman Tuhan mengatakan, mundur ya, dalam 1 Timotius masih di situ, 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sesungguhnya ibadah yang benar itu firman Tuhan mengatakan mengandung janji, ya. Dan ibadah yang benar itu berguna dalam segala hal. Artinya dalam kita beribadah itu kita tidak hanya menerima berkat-berkat rohani. Tapi Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Di mana? Matius 6 ayat 33, ya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita hari ini sudah mengutamakan, ya, mencari kerajaan Allah. Kalau kita sungguh-sungguh motivasinya, fokus kita kepada Tuhan yang memiliki sumber segalanya,
Maka ibadah kita hari ini dikatakan mengandung janji, baik hidup ini dan hidup yang akan datang. Hidup secara kebutuhan jasmani itu sebenarnya sudah dijanjikan oleh Tuhan dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Tuhan punya banyak cara untuk memelihara orang-orang benar yang mengutamakan kerajaan Allah, yang mengutamakan ibadah yang benar di dalam Tuhan. Janji Tuhan tidak dibiarkan, ya, tidak ditinggalkan. Orang benar tidak ditinggalkan, kata kitab Pemazmur, dan anak cucunya tidak dibiarkan meminta-minta roti. Itu janji Tuhan, ya. Jadi kalau kita hidup mengiring Tuhan, beribadah dengan benar, mengutamakan kerajaan Allah di dalam hidup kita, maka ada janji setia Tuhan kepada kita. Ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini berguna dalam segala hal. Ada berkat jasmani, ada terlebih berkat rohani. Sebab perjuangan kita bukan perkara-perkara duniawi saja, tetapi yang terutama kita nanti melihat bagian terakhir, kita sebenarnya memperjuangkan hidup yang kekal, supaya kita bisa mengakhiri pertandingan iman dengan benar, dengan baik. Jadi kita harus melatih hidup kita beribadah dengan benar, harus punya motivasi yang benar, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Fokus kita datang dalam beribadah itu hanya Yesus sebagai junjungan kita. Dia adalah juru selamat kita, dia adalah raja kita yang kita hormati, yang kita elu-elukan, yang kita puji sembah dan beri kemuliaan hanya kepada Dia, Sang Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan itu pasti, tetapi jangan sampai kita salah, ya. Kalau saya ke gereja harus kaya, kalau saya ikut Yesus itu harus kaya, gak boleh sakit, semuanya harus yang baik-baik saja. Tidak, ya. Tetapi kita harus melatih diri kita beribadah dengan benar, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Ya, janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, jadi itu semuanya tergantung kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Menerima janji Tuhan, menerima berkat Tuhan di dalam segala hal itu tergantung kepada setiap kita. Ya, kalau kita mau, berapa minggu lalu ya Bapak Bamba bilang, kalau kita mau diberkati, monggo. Mau menerima kutuk, monggo. Pilihan ada di tangan kita. Ya, kalau kita mau diberkati, dengar dan lakukan perintah Tuhan. Ya. Tapi kalau kita mau yang satunya, abaikan saja. Tidak mendengarkan aturan Tuhan, tidak mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sakarep edewe, ya. Pilihan kutuk atau berkat. Begitu juga sampai kepada akhir pengiringan kita nanti kepada Tuhan, surga atau neraka, pilihan. Tidak ada yang memaksa kita berjalan di jalan yang sempit atau di jalan yang lebar. Tidak ada yang memaksa kita. Semua itu pilihan, kembali kepada setiap pribadi. Kita mau melayani Tuhan, kita mau dipakai Tuhan atau tidak, pilihan. Tapi setiap kita yang mau melayani Tuhan, mau sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan, maka ada pertolongan Roh Kudus yang akan memampukan kita. Tapi kalau kita tidak mau, ya terserah urusan kita dengan Tuhan.
Jadi semua itu pilihan kembali kepada setiap kita pribadi, lepas pribadi. Lu mau diberkati, lu mau menerima kutuk ya dari kitab Ulangan kemarin, itu kembali kepada setiap kita. Kamu mau setia, kamu mau tidak setia, kembali. Nanti yang mempertanggungjawabkan toh kita masing-masing. Ya. Bapak Ibu, yang perlu kita tahu bahwa nafas hidup manusia itu, katanya Mak Sri di storynya, tiap hari ada yang meninggal ya di jemaat sana di Surabaya. Dan saya mendengar kemarin keluarga kita di sana, anaknya laki-laki baru tidur meninggal. Berapa hari istrinya nyusul meninggal. Kemarin mamanya itu kakak saya, ya jadi kakaknya kita, tidur dibangunkan cucunya sudah tidak ada, meninggal. Kalau dipikir ya enak ya, dia tidak sakit, tidak kecelakaan dan sebagainya. Tapi sebegitu gampangnya orang sekarang meninggal, ya. Jadi melihat ini semuanya, ya kalau saudara membuka storynya Mak Sri kemarin, tiap hari dia ikut melayat orang meninggal, sampai lucu ya Mak Sri foto di kuburan tuh dia foto. Nanti aku juga menyusul kamu gitu ya. Memang semua nanti kita menyusul orang-orang yang sudah meninggal ya. Kita ini kan sedang antri. Yang perlu dipertanyakan, apakah kita sudah mempersiapkan diri? Kalau kita dipanggil, apakah kita nanti bagian terakhir seperti Paulus katakan, apakah kita sudah menjadi pribadi sebagai pengikut Kristus yang ikut dalam pertandingan iman yang benar sampai garis finish, sampai akhir. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di dalam kita beribadah pasti ada berkatnya. Tapi yang salah itu di mana saat kita mau beribadah hanya mengharapkan berkat jasmani, itu yang keliru. Padahal janji Tuhan, ibadah yang benar itu tidak hanya kalau dikatakan latihan badani terbatas gunanya, ya. Orang yang senang berolahraga dan sebagainya kan bagus buat kesehatan dan sebagainya dalam tubuh mereka. Tapi sebatas itu saja. Tetapi dalam ibadah itu dikatakan berguna dalam segala hal. Baik berkat jasmani juga berkat rohani. Ya. Kalau saudara melihat orang-orang yang selesai misalnya mereka mengikuti senam dan sebagainya, hobi mereka untuk kesehatan tubuh mereka, mereka happy di sana, senang di sana, selesai itu sudah. Tetapi saat saudara menari, menyanyi, bersorak bagi Tuhan di tempat ini, ya, sukacita sorga itu tidak hanya sebatas luar saja. Senang wes. Tetapi ada kekuatan roh Allah, sukacita yang luar biasa itu sampai kedalaman hati kita yang orang lain tidak bisa tahu masalah kita, kesusahan kita, sakit kita, kecewa kita, beban, pergumulan hidup kita. Tapi saat kita beribadah dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan benar mencari Tuhan dan kerajaannya, maka ada berkat yang tidak kelihatan sampai kedalaman hati kita, diberkati, yang susah terhibur, hatinya terluka dibebat, yang lemah dikuatkan, yang goyah diteguhkan, ada pengharapan yang baru. Itu ada di dalam. Itu pekerjaan roh saat kita beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita harus limpah dengan berkat ganda. Saat kita datang beribadah di dalam Tuhan, kita harus limpah dengan berkat ganda. Amin. Hatinya senang? Tubuhnya sehat? Sehat ya. Walaupun masih ada yang gitu ya. Bodoh sama ya. Tapi puji Tuhan, saya enggak minum obat, tapi saya minum air panas saja ya. Saya juga agak takut ya, karena pekerjaan saya ngomong gitu ya. Kalau sampai suaranya terganggu, itu sudah menyiksa sekali ya. Penyembahan doa wis gak enak kalau suara enggak bisa los. Jadi wis minum air panas, Tuhan tolong, Tuhan tolong.
Ya, ada keluarga-keluarga, satu keluarga langsung sakit, keluarga Bu Betty 2 minggu lalu. Minggu lalu keluarga Bu Sumi, Pak Sawiji, Kak Yeri juga, semuanya. Ya, mungkin kita juga merasa, tapi Tuhan tolong hari ini semuanya kita sehat, sungguh karena anugerah Tuhan, sungguh karena kemurahan Tuhan. Ya, itu juga berkat ganda ya, sehat jasmani, diberkati jasmani, diberkati juga rohaninya ya. Mari kita untuk senang ya, senang ada di dalam rumah Tuhan. Saat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan benar ya, dengan tidak memikirkan boh dipuji, boh mengharapkan materi dan sebagainya, tidak mengharapkan itu. Kalau berkat jasmani itu Tuhan sumbernya, kalau kita mencari sumbernya, tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Ada tadi pujian berkata, dialah segalanya dia bagiku, amin. Dia saja bagi kita, dia segalanya bagi kita, dia cukup. Baik menghadapi masalah jasmani rohani, dia segalanya, dia cukup bagi kita. Ya, karena dia banyak cara, banyak jalan untuk Tuhan bisa menolong saudara dan saya. Yang kedua dikatakan ayat, kita kembali ke 1 Timotius 6 ayat yang ke-9, 10. Jangan menjadi hamba uang. Yang pertama, supaya kita bisa beribadah dengan benar. Yang kedua, jangan menjadi hamba uang. Ayat 9, 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ayat 10 ini Bapak Ibu perhatikan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Berarti yang menyimpang ini ada enggak anak-anak Tuhan? Ada. Menyimpang dari iman. Ya. Bapak Ibu, sekarang karena uang orang korupsi. Karena uang orang menipu. Karena uang ada perampokan di jalan-jalan, di rumah-rumah mewah. Karena memburu uang. Karena memburu kekayaan dunia ini, banyak kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Bahkan mungkin ada kejahatan yang tidak kelihatan, menimbun minyak goreng. Sekarang minyak goreng sulit ya. Bapak Ibu, ibu-ibu kalau beli minyak goreng agak sulit. Iya. Katanya kalau gitu nggak usah lagi menggoreng pakai minyak mah, katanya Kesi. Terus pakai apa? Dia kali ya mah wis didang ngono mah gitu. Ya, enggak mungkin. Masa kerupuk didang ya aku gitu ya. Dan juga ya gak enak gitu ya, kalau semua didang gak enak. Nah, mahal kalau mentega juga mahal, Pak. Dan juga tidak bisa goreng kerupuk, berapa kilo mentega malah boros gitu ya. Beberapa waktu yang lalu ya, saya bertemu dengan seorang yang punya toko. Terus minyak mahal pun tidak ada barangnya loh tante gitu ya. Terus saya bilang, ya itulah, itu semuanya politik saja. Ada orang-orang yang ingin cepat kaya, menimbun, menyimpan banyak di tempat lain ya, kita tidak ini. Tapi kenyataannya memang kita melihat dari setiap masalah yang ada, tiba-tiba ketangkap polisi di sana, ditimbun bertonton gitu ya. Ada, pasti ada itu. Tujuannya apa? Uang. Firman Tuhan sudah jelas Bapak Ibu ya. Dan cinta uang itu, kita mencari uang bekerja tidak salah. Firman Tuhan katakan orang yang tidak bekerja tidak usah makan, kata Tuhan.
bekerja dan berdoa. Ora et labora, bekerja dan berdoa. Tetapi jangan kamu menjadi hamba uang, kata Tuhan. Jangan kamu mencintai uang. Orang kalau sudah mencintai uang, firman Tuhan katakan akan melakukan banyak kejahatan. Karena cinta uang itu adalah akar dari segala yang jahat. Semua dapat dilakukan orang kejahatan yang tidak terpikirkan hanya tujuannya uang. Ya, kemarin saya beberapa kali sebenarnya ke Top itu ya. Kalau Om kan setiap bulan belanja untuk keperluan kantor ya, kadang kopi, jajan, Cleo itu berapa dus gitu. Jadi kita memang paling tidak sebulan sekali ikut Om belanja gitu. Tapi dalam minyak rodok sulit ini saya hampir 3 kali ke Top itu, tapi gak pernah dapat minyak. Saya di sana yang ada hanya minyak mehong ya, minyak mahal-mahal tok. Yang ratusan ribu tuh loh, minyak mahal-mahal, minyaknya orang beruang-beruang tuh. Itu saja panggah di situ ya, berarti semuanya orang ya nyari yang ya itu ya, minyak-minyak yang biasa kita beli. Nah kemarin katanya Om ini, ayo ma belanja sayuran naik besok, gak sop gak arek goreng di tempe gitu. Akhirnya gak ada tempenya ya, ngesop kok. Ada bakso, bikin sop saja ya. Akhirnya saya dibilangin sama Om, ayo sekalian lihat minyak. Katanya ini nanti ada hari ini. Wah saya ngikut ya, ikut ke Top. Jadi nggak raup nggak apa, wis pakai masker ke Top, ke pasar. Di sana ternyata saya tanya sama pegawainya, jam berapa Mbak? Sebentar lagi Bu tunggu. Sebentar lagi berapa jam? Aduh saya sampai dredeg malam nggak makan, sampai jam 12 baru dikeluarkan tuh minyak. Ada yang ngomel-ngomel ya, ada yang Chinese itu ngamuk, ibu-ibu ngomong sama saya. Terus kenapa tante, saya bilang gitu. Ya, saya sudah dikasih tahu loh bos, kok sampai sekarang nggak ditok nih barangnya, karena peki piye sih, barang-barang liane ditok nih, minyak ini tahan tuh, maksudnya apa gitu ya. Udah emosi karena sudah berjam-jam bikin redek isu. Lah saya ini sudah kadung nanggung, ayo Pak pulang, katanya Om, nanggung mah biasanya sampaikan ayo ndang mulih, saiki nanggung wis inteni. Aduh redek sampai jam 12 baru dikeluarkan. Dengan senang hati waktu dikeluarkan dari kardus nggak sampai ditoto, saya nampani 2, Om 2. Bawa keranjang dewe-dewe biar dapat 2. Di kasir ditolak. Ya. Enggak boleh, hanya ambil 1 bungkus saja. Saya bilang sama yang jaga, Mbak, saya berapa kali antri ke sini nggak pernah dapat. Saya dapat tak ambil 2. Datang laki-laki, "Gak oleh Bu." Gitu. Yang laki-laki, yang perempuan yang kasirnya, "Gak boleh Bu." Gitu. Waduh, ya wis. Lah sing laki ini sing rodok nyentak tadi pergi, mbaknya. Tuhan kasih hatinya baik sama saya ya. Dia bilang, "Ibu punya temen enggak?" Gitu. Punya, supirnya di mobil. Supirnya ya rodok isin, bajunya suwe jarene terus. Saya bilang, "Kenapa?" "Gini aja Bu, ini sampean bayar, minyak sampean tak simpan." Lah kok baik sekali, yang lain-lainnya tuh enggak. Om lo enggak boleh. Ditolak omnya, wes enggak boleh. Nah, terus jadi kakak itu saya bilang, turun Kak, mau mah bajuku suwe, wes ta. Wes orangnya berkemurahan dikasih minyak. Dikasih minyak, saya antar saya antar dilihat orang ya. Ini Mbak, katanya boleh. Oh iya Bu, dikasih saudara pas sepi. Nah itu juga berkat Tuhan. Minyak ya, sampai kayak ngono saya melihat Top itu penuh sesak. Ya ampun Tuhan, lihatan Pak, iki masih kekurangan minyak. Bayang no, sing lain-lainnya itu kayak opo besok. Nah kita akan melihat. Mari kita membuka Alkitab kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5. Tapi sebenarnya saya hanya ingin melihat ayat 1 dan 2. Tapi gak apa-apa ya, supaya kita lihat keadaan akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, garis bawah itu ya.
manusia mencintai dirinya sendiri. Sehingga kalau bisa dia borong itu minyak untuk dirinya dewe, ya. Ada benernya juga itu top itu ya. Jadi belanja harus hanya 2 liter minyak. Nah, kenapa kayak gitu, Mbak? Biar yang lain juga dapat rata, Bu. Oh gitu, ya. Karena kalau dibiarkan bebas seperti itu, manusia mementingkan dirinya sendiri. Yang punya duit akan beli 1 truk, ditaruh di sana, diambil semua, ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, ya. Diperbudak uang. Manusia akhir zaman akan diperbudak uang. Dia yang diatur oleh uang. Jadi dia punya uang tapi dia tidak berkuasa atas uangnya. Dia tidak bisa mengatur uangnya. Bayangkan, dia yang diperbudak oleh uang, dia yang diatur oleh uang. Ngenes loh Bapak Ibu, bayang no, uang yang ngatur dia. Dan mereka akan membual dan menyombongkan diri. Nah, ini manusia akhir zaman. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, kata firman Tuhan. Ya seperti yang kita baca tadi dalam ayat 2 sampai ayat 5 itu, ya. Sepertinya mereka juga beribadah, kata firman Tuhan. Mereka juga mengaku diri sebagai anak Tuhan, tapi dari hidupnya tidak mencerminkan kalau dia anak Tuhan. Kalau dia pengikut Kristus, tidak ada kasih, tidak ada rasa peduli dengan orang lain. Tidak ada kasih, tidak ada dikatakan tidak ada sesuatu yang baik, tidak suka yang baik, ya. Tidak suka yang baik. Bahkan di sana juga dikatakan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Ya, saya seringkali sampaikan pas khotbah, sampaikan kepada pemuda remaja supaya mengasihi orang tuamu, hormat sama orang tuamu karena mereka wakilnya Tuhan di dunia. Kamu harus cinta orang tuamu, ya. Berikan sesuatu yang membanggakan orang tuamu. Ya, kalau sama orang tua saja kamu gak hormat, gak sayang, gak cinta, gak dengar-dengaran, gak nurut sama omongan mereka, bagaimana kamu bilang mengasihi Tuhan? Harus kasih dulu kepada ibunya, kepada ayahnya, harus hormat sama mereka, harus cinta sama mereka, baru kamu bilang aku mengasihi Engkau Tuhan. Kita kembali kepada Matius pasal yang ke-6. Inilah manusia akhir zaman, ya, manusia akhir zaman. Dikatakan masuk dalam jerat berbagai nafsu daging yang hampa, yang akan mencelakakan, menenggelamkan, bahkan membinasakan. Ya. Jadi manusia hidup di dalam cinta uang akan membuat mereka celaka. Karena mereka sebenarnya kalau dibilang sudah enggak waras kan enggak mungkin ya. Tapi kalau seseorang yang diperbudak uang yang dia punya, diatur hidupnya oleh uang dia punya, itu sebenarnya memang sudah sangat menyedihkan. Orang-orang yang cinta uang akan masuk dalam berbagai macam pencobaan, kata Tuhan. Ada yang mencelakakan, menenggelamkan, meruntuhkan, dan membinasakan.
Itulah akibat orang-orang yang diperhamba oleh uang. Ya. Kita boleh bekerja mencari uang, tapi jangan mencintai uang. Artinya uang segalanya. Wes. Kalau sudah uang segalanya, pasti Tuhan sudah nomor kesekian. Ya. Apapun dilakukan, akhir-akhirnya uang. Apapun yang dikerjakan pikirannya kedua. Apapun uang. Apapun akhirnya uang. Ini orang yang diperbudak oleh uang. Menderita loh hidup orang seperti ini, kata firman Tuhan. Mereka ini celaka. Mereka ini sebentar runtuh. Mereka sebentar akan tenggelam. Bahkan binasa. Kata firman Tuhan. Ya, itu kata firman Tuhan Bapak Ibu. Yang ketiga terakhir, yang perlu kita waspadai dan perlu kita perjuangkan, yang perlu kita lakukan di akhir zaman ini, di masa-masa sukar ini adalah bertanding dalam iman yang benar. Ayat 11-12. Kita harus berjuang dalam pertandingan iman yang benar. 1 Timotius 6:11-12. Tetapi engkau hai manusia Allah, ya, jauhilah semuanya itu. Hai anak-anak Tuhan, jauhilah semuanya itu yang di atas itu tadi, ya, cinta uang itu tadi. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kejarlah. Firman Tuhan katakan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Artinya kalau kejar itu santai atau kalau mengejar itu duduk manis, santai, atau berlari. Iya, berlari. Artinya ada usaha, giat di sana. Ya. Ada pengorbanan. Orang kalau mau lari itu juga ada pengorbanan. Ya. Jadi kejarlah supaya kita bisa menikmati janji Tuhan, ya. Kita harus dengarkan aturan Tuhan. Aturan Tuhan, kejar. Artinya kita tidak boleh santai. Ini adalah hari-hari terakhir, paling akhir, zaman yang paling akhir. Yesus akan segera datang kembali. Tanda-tanda zaman sudah membuktikan, sudah menunjukkan, sudah berbicara kepada kita bahwa Yesus akan segera datang kembali. Masa-masa sukar itu tadi yang kita baca, manusia akhir zaman itu kita sudah lihat itu semua terjadi. Itu tanda-tandanya Tuhan akan segera datang kembali. Jangan santai, tapi berjuanglah, kejar, giat, bersemangatlah. Ya, kita harus tidak hanya jalan, lari ya Pak, lari sing kenceng. Mengejar apa? Mengejar yang namanya keadilan, kasih, ibadah, kesetiaan, kesabaran, dan kelemah lembutan. Ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Yang perlu kita perhatikan, apapun keadaannya di zaman akhir yang sukar ini, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana perjuangan dalam iman kita mengiring dan melayani Tuhan. Paulus katakan bahwa dia sudah berhasil dalam pertandingan iman yang benar. Dikatakan di sini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Karena tadi kita melihat ada pengajaran, ada iman yang tidak benar, yang hanya mengharapkan dunia. Ikut Tuhan,
kaya, ikut Tuhan enak, ikut Tuhan senang. Itu bukan iman yang benar. Tapi Tuhan mengajarkan kita mengejar, bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Pertandingan iman yang benar itu harus siap enggak ada yang berani ngomong. Dalam pertandingan iman yang benar, Tuhan memanggil kita tidak saja cukup untuk percaya, tapi harus ikut menderita bersama dengan Kristus Yesus. Mungkin banyak hal yang saudara harus alami karena mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Itu adalah bagian kasih karunia. Bagian dari anugerah Tuhan itu penderitaan. Tapi di balik penderitaan itu ada mahkota abadi. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, puji Tuhan sekarang. Dan yang kita cari adalah hidup selamanya, kekal selamanya. Ada mahkota abadi. Hidup dalam kerajaan surga. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesusahan. Tidak ada lagi yang namanya kecewa dan sebagainya. Dan coba kita melihat bertanding dalam iman yang benar untuk merebut hidup yang kekal. 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat. Apa yang disampaikan oleh seorang Rasul Paulus? 2 Timotius 4 ayat 7-8. Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Jadi Paulus kiranya menjadi teladan bagi kita. Kalau saudara baca perjalanan Paulus dalam Kisah Para Rasul, saya percaya Bapak Ibu semuanya sudah membaca Kisah Para Rasul sampai selesai. Udah ya? Kan sudah bolak-balik baca dari kitab Kejadian. Nah, kalau belum nanti diulangi baca, mulai nanti malam baca, entah berapa hari ke depan, baca Kisah Para Rasul. Saudara akan menemukan di sana perjalanan seorang Rasul Paulus dan penderitaannya di dalam melayani Tuhan. Di dalam pertandingan iman yang benar sampai akhir seperti apa Paulus di sana? Baca nanti Kisah Para Rasul sampai akhir. Saudara akan melihat di sana bagaimana perjalanan pertandingan iman yang diizinkan oleh Tuhan kepada seorang Rasul Paulus. Sehingga di dalam Timotius ini dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, ya. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dan ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya padaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Artinya mahkota yang disediakan Tuhan bagi Paulus itu juga disediakan bagi semua orang yang menantikan, yaitu termasuk jemaat GPDI Mahanaim Keling. Dipersiapkan mahkota abadi oleh Tuhan. Mari kita berjuang Bapak Ibu, ya. Walaupun banyak tantangan, rintangan, ya, kelemahan-kelemahan tubuh, ada masalah, ada persoalan yang harus kita hadapi. Jangan, Paulus katakan, ketelanjangankah, penjarakah, pedangkah, kelaparankah? Tidak ada yang sanggup memisahkanku dari kasih Kristus. Apa yang terjadi hari ini? Mungkin saudara juga menghadapi banyak hal pergumulan dalam hidup. Kita pun
Kiranya dengan iman mampu berkata seperti Paulus berkata, semua masalah tetek bengek yang terjadi di depanku ini tidak akan mampu menghalangi kasih Kristus itu ada padaku. Dan tidak akan menghalangi aku untuk tetap mencintai Tuhan dalam hidupku. Untuk tetap mengasihi Tuhan. Semua masalah persoalan sakit penyakit apapun yang sedang kita alami, kiranya itu tidak sanggup memisahkan kita dengan kasih Kristus. Kita mau berjuang dalam pertandingan iman yang benar sampai garis akhir, sampai finish, bertemu dengan Tuhan, sampai pada kehidupan yang kekal, surga yang mulia. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita menyanyikan satu pujian bahwa kita manusia datang ke dunia tidak membawa apa-apa, ya. Dan seperti apa yang pernah dialami oleh Nabi Ayub, aku datang ke dunia tidak membawa apa-apa, kembali pun tidak membawa apa-apa. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kita menyanyikan satu pujian. Ku tak membawa apapun juga. Jarang dinyanyikan ya. Mari kita menyanyikan pujian ini. Haleluya. Kita bawa penyembahan kita di hadirat Tuhan. Itu yang terbaik. Kita membawa hati kita untuk menyembah Dia, menghormati dan mengagungkan Dia sebagai juru selamat kita. Haleluya Yesus. Saat ku datang ke dunia
kami yang berada di dalam kerajaan surga, yang mempunyai segala langit dan bumi dan seisinya, termasuk yang memberikan berkat-berkat rohani dan rezeki kepada kami. Pada hari ini kami memperoleh sesuatu yang sangat indah daripada Tuhan. Berbahagialah kami yang hadir pada hari ini, karena kami memperoleh sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan. Kami yang sudah dipanggil, kami yang sudah dipilih, kami yang sudah berikrar di hadapan beberapa dan semua saksi yang ada. Kami yang sudah berjanji iring Tuhan sampai selama-lamanya. Kami akan bertanding, kami akan memenangkan pertandingan iman kami yang benar, sehingga kami akan memperoleh kehidupan yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Banyak saudara-saudara kami yang gagal memperoleh masuk ke dalam hari ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi biarlah Tuhan, hanya Roh Kudus yang kami harapkan memampukan kami untuk bertanding, memampukan kami, memberi kekuatan kepada kami untuk kami bisa memenangkan pertandingan. Baik anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, bahkan yang sepuh sekalipun, kami akan bertanding. Kami akan memperoleh mahkota kehidupan. Matur nuwun Tuhan Yesus, terima kasih banyak, terima kasih. Karena kami manusia biasa yang banyak sekali kelemahan, tetapi kami percaya bersama-sama dengan Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan kami injak, kami buang, kami bakar. Kami percaya kami peroleh kemenangan yang sangat luar biasa bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah pada saat ini, Tuhan memberkati, memberikan kemampuan, memberikan kesehatan, limpah dengan kuasa Roh Kudus sebagai menopang kehidupan hamba-Mu sekeluarga. Hamba percaya bahwa apa yang hamba-Mu lakukan sekeluarga tidak sia-sia, sehingga membawa kami sidang jemaat Mahanaim untuk lebih berkembang dan maju di dalam iman kami. Sebentar kami akan berkorban, kami akan persembahkan persembahan pujian, persembahan kami. Tuhan, mari Tuhan kuduskan apa yang kami bisa unjukkan kepada Tuhan. Tuhan urapi para pelayan-pelayan kolektan, biarlah menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kembalikan, kami percaya Tuhan mengembalikan dengan berkat yang berlipat ganda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita persiapkan persembahan bagi Tuhan. Untuk petugas kolektan dipersilahkan. Kita angkat satu pujian, Dialah segalanya. Besar kecil
boleh menerima hadir Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat semua Tuhan dipakai lebih indah untuk menyenangkan hati Tuhan. Pengumuman Bapak Ibu, ibadah kaum kita dijadikan satu ibadah ucapan syukur keluarga besar dari Pak Muji ya, atau Ibu Tomo, Mbah Tomo ya. Jadi kebaktian 1 tahun kembali kepada Tuhan. Anak-anaknya ingin mengadakan ibadah ucapan syukur karena anak-anak semuanya ditolong oleh Tuhan. Hari Kamis ya. Jadi hari Selasa ditiadakan, hari Rabu ada doa seperti biasa jam 6 sore. Hari Kamis kita bersama-sama kebaktian ucapan syukur di rumah Mbah Tomo ya, almarhumah. Diundang semua jemaat sampai anak-anak ya. Diharapkan untuk Bapak Ibu tidak ada yang absen untuk hadir di sana ya. Hari Jumat doa pemuda remaja jam 6, ibadah pemuda remaja hari Sabtu jam 5, dan ibadah raya perjamuan kudus. Pelayan-pelayan Tuhan mempersiapkan diri yang pelayan perjamuan ya. Semuanya kalau bisa Bapak Ibu pakai dasi ya, menghormati tubuh dan darah Tuhan, pelayan Tuhan ya. Tidak apa-apa ya. Semuanya belajar yang lebih baik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Setiap persembahan, tatanan persepuluhan, Tuhan memberkati, membalas dengan limpah. Sehat semuanya dalam lindungan Tuhan Bapak Ibu ya. Menjaga kesehatan, jangan minum es dulu, minum air hangat saja yang suka es ya. Saya enggak suka es saja kok tiba-tiba gak enak suaranya gitu ya. Tapi kita tetap berdoa supaya kita tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Semuanya diberkati Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian, upahmu besar di surga. Haleluya. Oh jam 6 ya, maaf ya. Hari Kamis jam 6 sore ya. Kita bersama-sama mengikuti ibadah ucapan syukur di rumahnya Mbah Tomo ya. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus buat urapan baru, buat lawatan, buat kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa
dalam acara ibadah kami dari awal pujian sampai kepada pemberitaan firman Tuhan. Kiranya tidak ada di antara kami pulang dengan tangan yang hampa, karena Tuhan sudah memberkati kami, memberkati hati kami, limpah dengan damai sukacita sorga. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang berbeban berat dilegakan, segala sakit bilur Yesus menyembuhkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Segala pergumulan, masalah, persoalan diselesaikan di hadirat Tuhan. Tuhan pertolongan yang indah dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga memberkati dan menolong semua pelayan-pelayan Tuhan, baik yang sudah memimpin pujian, singer, berkati hidup mereka sebagai ibu rumah tangga, pergumulan, masalah, persoalan ditolong, pekerjaan keluar masuk mereka disertai dan diberkati Tuhan. Seluruh pemain musik, LCD kolektan pendoa, Tuhan memberkati, Tuhan memakai lebih indah, menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Setiap pergumulan, masalah, persoalan, Tuhan campur tangan beri yang terbaik. Terima kasih banyak Bapa di surga. Diberkatilah kekasih-kekasih kami yang tidak bisa hadir hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati hidup mereka, memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah membawa persembahan persepuluhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah sesuai dengan janji firman-Mu. Engkau Tuhan yang sudah membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan segala berkat yang terbaik ke tengah-tengah rumah tangga, usaha, pekerjaan dengan ajaib luar biasa. Seluruh jemaat Tuhan limpah dengan kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan. Tidak ada kekurangan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Pulihkan semua kesehatan, kekuatan di dalam Tuhan, supaya dengan tubuh yang sehat kami terus mengiring dan melayani Tuhan. Memberkati rumah tangga, usaha, pekerjaan, keluar masuk mereka dijaga, dilindungi. Diberkati sawah, ladang, ternak, usaha, jualan, warung, toko, usaha sepatu sebagai karyawan, pegawai, pelajar, supir, penjahit. Diberkati kesehatan, kekuatan, kesanggupan melakukannya bersama Tuhan. Dan mereka tetap ada di dalam kasih kemurahan-Mu yang luar biasa, sehingga lewat pekerjaan-pekerjaan mereka berkat melimpah, sukacita dinyatakan, kebahagiaan ada di tengah-tengah rumah tangga seluruh jemaat Tuhan. Anak-anak yang ke sekolah diberi hikmat, akal budi, kecerdasan, menjadi anak-anak yang hebat luar biasa, meraih cita-cita masa depan yang terbaik bersama dengan kuasa Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Kami yakin dan percaya setiap kami yang datang di tempat ini sudah diubahkan, tidak seperti kami tadi datang dari rumah. Karena ada kuasa Tuhan, kuasa pujian, kuasa firman Allah yang sudah mengubah hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Diberkati tetangga-tetangga kami, diberkati aparat desa, desa kami, desa Keling. Limpahilah dengan kemurahan dan kasih Tuhan. Kami juga rindu desa Keling diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Segala pergumulan kami menyelesaikan renovasi gereja pastori, Tuhan memberkati dan menolong. Semuanya kami serahkan di dalam rancangan Tuhan yang terbaik. Kalau sebentar kami pulang, Tuhan menyertai, memberkati dalam perjalanan pulang. Sampaikan kembali ke rumah dengan selamat. Di dalam perjalanan dijauhkan setiap penghalang, kuasa maut, kecelakaan, niat orang jahat, kuasa gelapan, kuasa iblis, kuasa di udara, segala virus berbahaya. Kami satukan iman, kami tolak, singkirkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semuanya dalam berkat perlindungan Tuhan yang luar biasa. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, marilah sekaliannya kita pulang dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menghibur, menolong, menguatkan, memampukan, bahkan menyertai kita. Mulai pagi ini hingga Maranatha, Yesus Kristus datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri, kami tutup ibadah kami dengan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, mari kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini minggu terakhir dana kematian ya. Terima kasih ibu-ibu. Tuhan Yesus memberkati.